Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat, subtema 2, tema 4 ya. Kita lihat materinya apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia menyebutkan isi teks. Menyebutkan kembali isi teks bacaan itu mudah. Caranya, simaklah baik-baik teks yang dibacakan. Pahami isinya, kemudian katakan apa yang sudah kalian pahami. Ingat baik-baik kata kuncinya. Untuk membantumu mengingat isi teks, kamu dapat mencatat hal-hal berikut. 1. Tokoh yang diceritakan. 2. Peristiwa yang diceritakan. 3. Urutan peristiwa dalam bacaan. Nah, dalam isi teks ini adalah sebuah cerita ya. Teks pendek. Nah, di sini kamu bisa melihat tokoh yang diceritakan itu siapa saja. Karena Bu Guru sudah membahas dan sudah menjelaskan tokoh-tokoh yang dalam suatu cerita atau dongeng. Nah, tokoh itu apa saja? Kemarin ada 3 tokoh ya. Yang pertama itu antagonis, peran yang jahat dalam suatu cerita. Lalu ada tokoh protagonis. Protagonis itu tokoh yang baik atau karakter yang baik. Lalu yang ketiga itu ada tokoh tritagonis. Tritagonis ini tokohnya adalah penengah dalam cerita. Nah, jika kedua tokoh ini antara protagonis dan antagonis berkelahi atau bertengkar, salah paham, maka yang membantu menyelesaikannya adalah tokoh tritagonis, dia sebagai penengah atau pelerai. Lalu yang kedua ini peristiwa yang diceritakan. Nah, dalam cerita pasti ada inti yang dibahas ya, peristiwa penting yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, kamu ingat peristiwa apa yang sedang dibahas dalam suatu cerita atau teks tersebut. Lalu yang ketiga ini urutan peristiwa dalam bacaan. Nah, dalam suatu bacaan pasti urutan peristiwa itu berurut ya. Berurut dari yang ceritanya biasa lalu menjadi luar biasa. Nah, di sini urutan ceritanya seperti kita bangun pagi. Nah, cerita kamu bangun pagi, apa yang kamu lakukan bangun pagi? Ada yang berdoa dulu, lalu merapikan tempat tidur, mandi, lalu berpakaian, sarapan, pamitan kepada orang tua, lalu berangkat ke sekolah. Nah, itu namanya urutannya ya. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Ayo kita baca sama-sama. Membeli makanan di sembarang tempat. Dini, Mia, dan Salia pulang sekolah bersama. Mereka pulang dengan berjalan kaki. Di pinggir jalan ada penjual makanan. Mereka membeli makanan tersebut. Makanan yang mereka beli dihinggapi lalat dan terkena debu. Akhirnya, Dini, Mia, dan Salia mengalami sakit perut. Kalian dapat menyebutkan kembali isi teks bacaan tersebut dengan kalimat berikut. Dini, Mia, dan Salia membeli makanan di sembarang tempat.
Akibatnya Dini, Mia, dan Salia mengalami sakit perut. Nah, itu adalah urutannya, urutan dalam cerita atau dalam teks. Nah, kamu perhatikan, ini urutannya mereka pulang dari sekolah ya. Berjalan kaki. Nah, di tengah jalan mereka melihat penjual makanan. Nah, ini adalah ceritanya berurutan. Lalu akibat dari jajan sembarangan ini, Dini, Mia, dan Salia mengalami sakit perut. Seperti itu ya, urutan ceritanya. Sekarang seni budaya dan keterampilan. Gerak pola lantai. Gerak pola lantai adalah gerak berpindah tempat di panggung. Pola lantai diperlukan saat menari secara berkelompok. Tujuan dari gerak pola lantai adalah agar bentuk tari menjadi lebih indah. Berikut ini contoh bentuk untuk pola lantai. Kamu perhatikan di sini yang pertama adalah pola lantai posisi tegak. Nah, ini posisi penarinya tegak ya. Nah, ditegak. Lalu yang kedua, pola lantai posisi mendatar. Nah, ini mendatar. Nah, kamu perhatikan. Lalu yang ketiga, pola lantai posisi melingkar. Nah, ini melingkar posisinya ya. Lalu yang keempat, pola lantai posisi serong. Nah, kamu perhatikan ini posisinya. Lalu pelajaran matematika mengelompokkan bangun datar. Perhatikan gambar bangun datar berikut ini. Kamu perhatikan ini adalah segitiga. Yang A, yang B, lingkaran, yang C adalah segi 4 atau persegi. Lalu yang D ini masih segi 4. Lalu yang E segitiga. Yang F berapa nih? F itu segi 5. Yang G dan H adalah segi 6. Kamu perhatikan. Nah, sekarang kamu kelompokkan berdasarkan bangun datarnya nih. Segitiga A dan E. Lingkaran B. Segi 4 adanya C dan D. Segi 5 F. Ini segi 5 ya, F. Lalu segi 6 itu ada G dan H. Nah, segi 6 ada G dan H. Seperti itu ya, contoh bangun datar. Soal latihan. Nomor 1, sebutkanlah pola lantai yang kamu ketahui. Nah, pola lantai apa saja yang kamu ketahui, lu sebutkan ya. Lalu nomor 2, apa yang menyebabkan Dini, Mia, dan Salia sakit perut? Nah, tadi apa yang menyebabkan mereka sakit perut? Karena apa? Lalu nomor 3, sebutkan macam-macam bangun datar. Nah, kamu sebutkan saja ya, tidak usah digambar. Sebutkan macam-macam bangun datar. Nomor 4, berapa sisi, sudut, dan titik sudut segi 6? Nah, berapa sisi, sudut, dan titik sudut segi 6? Nomor 5, bangun datar yang tidak memiliki sudut adalah titik-titik. Bangun datar yang tidak memiliki sudut adalah titik-titik. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.